Setelah kita memahami fondasi filsafat pendidikan klasik, kini kita beralih ke filsafat pendidikan kontemporer, yaitu pemikiran pendidikan yang berkembang di era modern dan saat ini. Mind map ini menunjukkan 4 dimensi utama: tujuan, tokoh utama, konsep, metode, dan relevansi kontemporer. Filsafat pendidikan kontemporer merefleksikan tantangan dan peluang zaman kita, khususnya transformasi digital dan kebutuhan sosial yang kompleks. Tujuan pendidikan kontemporer berbeda dengan era klasik. Hari ini, pendidikan fokus pada 3 hal utama. Yang pertama, developing critical thinking, yakni mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi. Siswa tidak hanya memahami informasi, tetapi menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis. Yang kedua, adaptive individuals, yaitu membentuk individu yang adaptif dan resilient, mampu menghadapi perubahan cepat, belajar sepanjang hayat, dan beradaptasi dengan situasi baru. Yang ketiga, integrasi, yakni pembelajaran yang tidak terkotak-kotak, tapi terintegrasi dengan kehidupan nyata dan konteks global. Jadi, tujuan pendidikan kontemporer adalah menghasilkan pemikir yang fleksibel, inovatif, dan siap menghadapi masa depan yang tidak pasti. 4 tokoh utama membentuk pemikiran pendidikan kontemporer, yaitu yang pertama ada John Dewey. John Dewey ini merupakan filsuf Amerika, pelopor pendidikan progresif. Ia menekankan learning by doing, pengalaman langsung, dan kurikulum yang relevan dengan kehidupan siswa. Dewey percaya pendidikan adalah proses sosial dan demokratis. Yang kedua ada Paulo Freire. Paulo Freire ini adalah pedagog Brasil yang mengembangkan konsep pedagogi Pendosa, yaitu pendidikan yang membebaskan dan kritis. Freire menekankan dialog, kesadaran kritis, dan pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Yang ketiga ada Lev Vygotsky, yang merupakan psikolog Rusia, yang mengembangkan teori scaffolding dan zone of proximal development. Ia menekankan interaksi sosial dan kolaborasi dalam pembelajaran. Yang keempat, Immanuel Kant, yang merupakan seorang filsuf Jerman, menekankan otonomi individu, pemikiran kritis, dan pendidikan sebagai cara keluar dari keadaan minoritas intelektual. Keempat tokoh ini memberikan perspektif yang menekankan pembelajaran aktif, kritis, dan sosial. Konsep-konsep kunci dalam filsafat pendidikan kontemporer mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pragmatisme, yaitu aliran yang fokus pada praktikalitas dan aplikasi nyata. Pendidikan harus menghasilkan pengetahuan yang berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan konkret. Yang kedua ada eksistensialisme, yang menekankan otonomi, kebebasan memilih, dan tanggung jawab individu. Siswa adalah subjek aktif yang menciptakan makna dari pengalaman mereka. Selanjutnya ada postmodernisme, yang mempertanyakan kebenaran absolut dan narasi tunggal, mengakui pluralisme, konteks lokal, dan suara-suara yang sebelumnya termarginalkan. Selanjutnya ada teknohumanisme, yang mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi adalah alat,
tapi tetap mempertahankan dimensi humaniora dan etika. Konsep-konsep ini mencerminkan kompleksitas dunia kontemporer yang plural dan berteknologi. Metode pembelajaran kontemporer mengadopsi beberapa pendekatan inovatif, di antaranya blended learning yang merupakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Sifatnya fleksibel, personalisasi, dan memanfaatkan teknologi untuk akses yang lebih luas. Yang kedua ada flip classroom, di mana siswa mempelajari materi di rumah, bisa melalui video, teks, dan lain-lain. Sementara waktu kelas digunakan untuk diskusi, praktek, dan pemecahan masalah bersama. Selanjutnya ada deep learning, yakni pembelajaran yang mendalam, bukan sekedar hafalan. Siswa memahami konsep, menghubungkan ide-ide, dan dapat menerapkan pengetahuan dalam konteks baru. Metode-metode ini dirancang untuk pembelajaran yang lebih aktif, mandiri, dan bermakna. Mengapa konsep-konsep ini relevan hari ini? Tiga alasan utamanya adalah abad 21. Abad 21 membutuhkan keterampilan baru, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan critical thinking. Pendidikan harus mempersiapkan siswa pekerjaan yang belum ada. Selanjutnya, era digital. Teknologi mengubah cara kita belajar dan bekerja. Pendidikan kontemporer harus memanfaatkan teknologi sambil tetap mempertahankan sentuhan manusia dan nilai-nilai etis. Selanjutnya, sustainability, di mana tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial memerlukan pendidikan yang tidak hanya menciptakan pengetahuan, tetapi juga kesadaran dan tanggung jawab sosial. Pendidikan harus berkelanjutan dan berdampak positif bagi masa depan. Dengan pemahaman ini, kita dapat merancang pendidikan yang tidak hanya efektif, tapi juga bermakna dan transformatif untuk generasi mendatang. Sekian dan terima kasih.